Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Journalist Nim Goran, and this video was meant to fulfill the last assignment of Translation 2. So here I would like to explain about feasibility, ethics, and sociology in translation. The first, feasibility in translation. Feasibility in translation refers to the degree to which a translator presence and choices are evident in a translate text. Jadi, feasibility dalam penerjemahan merupakan sebuah di mana penerjemah ini pilihan dan keputusan penerjemah itu sangat berpengaruh terhadap si teks penerjemahan tersebut. This concept emphasizes the translator role and shaping the text, highlighting their interpretive decision and cultural positioning rather than allowing the translation to appear as a mere reflection of the original work. Jadi, konsep ini mengedepankan di mana si penerjemah ini lebih lebih menekankan bagaimana si teks terjemahannya ini lebih mudah dan dapat dimengerti oleh pembacanya, begitu. And then, feasibility and translation. Concrete example of the translator feasibility and the translate text can be seen in several situations where the translator choices and interpretation greatly affect the final translation. Here are some examples that illustrate this point. Jadi ada beberapa contoh konkret dari si feasibility translation tersebut. Di antaranya adalah yang pertama ada gender bias translation. Jadi gender bias translation itu misalnya contohnya he is the 5th president of the Republic of Indonesia. Dimana artinya dia, laki-laki, merupakan presiden kelima dari Republik Indonesia. Sedangkan seperti yang kita ketahui, presiden kelima Indonesia merupakan Ibu Megawati Soekarno Putri yang dimana gendernya merupakan seorang perempuan. Jadi di sini gender bias translation itu biasanya di Google Translate itu begitu kita menerjemahkan sesuatu yang mengandung gender, otomatis Google Translate akan mengecapnya sebagai laki-laki, akan mengecapnya sebagai he, bukan she. Oleh karena itulah di sini pengetahuan penerjemah sangat amat diperlukan. And then word choice and language style. Word choices and language style ini merupakan istilah teknis atau jargon dalam bidang tertentu seperti kedokteran. Misalnya administer for fluids to maintain hemodynamic stability. Di sini for fluids and hemodynamic itu merupakan istilah kedokteran. Tidak semua orang mengetahui arti dari kata tersebut. Yang dimana for fluids itu artinya infus dan hemodynamic artinya tekanan darah. Jadi di sini lagi-lagi pengetahuan penerjemah itu sangatlah diperlukan untuk menerjemahkan sebuah teks, karena dimana pilihan dan keputusan penerjemah itu sangatlah penting dalam hasil akhir dari teks penerjemahan tersebut. And then next is cultural adaptation. Cultural adaptation ini dia menyampaikan makna asli gitu ya. Misalnya di sini he is a real couch potato. In Indonesia artinya kan dia merupakan seorang sofa kentang. Ya otomatis itu akan menimbulkan kebingungan jika diterjemahkan langsung seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu bahwa sebenarnya couch potato itu merupakan sebuah istilah yang artinya pemalas. Jadi he is real couch potato artinya adalah dia benar-benar pemalas. And for another example, this is during Thanksgiving we gather with family. Jadi selama Thanksgiving kita berkumpul bersama keluarga. Thanksgiving sendiri itu merupakan sebuah hari libur nasional di USA
Dan mungkin apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Thanksgiving bisa kita rubah menjadi saat Lebaran kami berkumpul dengan keluarga, karena yang umum di Indonesia itu Lebaran, lalu Natal seperti itu ya, karena di Indonesia we're not using Thanksgiving gitu, tidak ada hari Thanksgiving in Indonesia, so jadi kita harus menerjemahkannya menjadi suatu yang lebih dipahami oleh orang Indonesianya, karena di sini konteksnya kita akan menerjemahkan teks bahasa Inggris ke teks bahasa Indonesia. And then translation strategy, jadi kalimat kompleks menjadi kalimat pendek. Di sini contohnya ada he is a real genius, dia benar-benar jenius. Jadi supaya pembaca itu lebih dapat mengerti teks penerjemahannya, kebanyakan penerjemah akan memangkas, jadi memperpendek si artinya gitu, jadi supaya langsung dapat dimengerti oleh para pembaca gitu ya. Terus di sini ada contoh lainnya. Another example is the committee decided to postpone the meeting. Artinya komite memutuskan untuk menunda rapatnya begitu. And then second is ethics and translation. Ethics and translation is a critical aspect of their profession, guiding translator in their responsibilities and decision-making process. Jadi, etika dalam penerjemahan ini merupakan sebuah aspek kritikal dalam sebuah pekerjaan yang menuntun si penerjemah dalam responsibilitas dan kemampuan keputusannya dalam sebuah prosesnya begitu ya. The ethical principle ensure that translation maintain accuracy, confidentiality, and respect for both research and target cultures. Jadi prinsip dari si ethics in translation ini memastikan bahwa si teks terjemahan itu diterjemahkan secara akurat, dengan benar, juga respect for research and target culture. Jadi dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik itu dari teks asal dan teks akhir, jadi dari search and target cultures. And then what are the ethics in translation? Here are some basic translator ethics. Jadi apa saja sih etika dalam penerjemahan? Di sini merupakan beberapa dasar dari etika penerjemahan. Yang pertama, accuracy. Accuracy involves the content, meaning, and intent of the original text. The translator job is to provide an accurate translation. Jadi akurasi sendiri di sini merupakan sebuah keakuratan. Jadi seorang penerjemah itu harus secara akurat menerjemahkan sebuah teks agar tidak terjadi kebingungan di benak pembacanya begitu ya. And then translators should refrain from adding their personal opinions, biases, or interpretation into the translation. Di sini penerjemah harus memisahkan opini pribadi mereka atau interpretasi mereka ke dalam penerjemah. Jadi harus dibuat apa adanya begitu ya. Jadi apabila sebuah teksnya seperti itu, ya mereka menerjemahkannya juga seperti itu tanpa perlu menambahkan opini mereka sendiri. And then data privacy and confidentiality are also ethical obligation for translator. Jadi data privacy dan kejujuran itu merupakan sebuah etika juga dalam menerjemahkan sebuah teks. Misalnya ketika seorang penerjemah itu menerjemahkan sebuah surat kesehatan ya, di situ biasanya kan ada tertera nama penyakit dan sebagainya, dan itu kita harus terjemahkan dengan jujur, juga menjaga privacy dari si pasien itu sendiri. And then dealing with sensitive or controversial topics requires cultural awareness. That is why translator must be culturally sensitive and aware of cultural differences. Di sini
tentu penerjemah juga harus bisa menyesuaikan diri mengenai topik yang akan diterjemahkan begitu ya. Jadi si penerjemah ini harus sensitif terhadap kultur orang lain dan berhati-hati gitu ya terhadap kultural, karena masing-masing kultur di tiap daerah atau di tiap negara itu berbeda. Jadi oleh karena itulah balik lagi tadi bahwa penerjemah itu harus memiliki pengetahuan yang lebih begitu ya dalam menerjemahkan sebuah teks, tidak hanya menerjemahkan teks benar-benar original gitu ya. And the last is translators should be transparent with clients about their qualification and limitation. Jadi penerjemah sendiri juga harus jujur kepada kliennya mengenai kualifikasi mereka dan keterbatasan mereka begitu ya. Karena apabila teks itu berisi tentang kebohongan itu melanggar si etika penerjemahan itu sendiri. Oleh karena itu jadi harus jujur dan transparan gitu mengenai si kualifikasi dan kemampuan mereka dalam menerjemahkan teks tersebut begitu. And then sociology and translation. Sociology and translation is the study of how concepts, ideas, and social practice are translated from one cultural or linguistic context to another. For instance, literary and news translation are analyzed to understand how they reflect and set societal norms and beliefs. Sosiologi dalam penerjemahan itu merupakan pembelajaran bagaimana konsep, ide, dan praktik sosial diterjemahkan dari sebuah kultural atau konteks linguistik ke yang lainnya. Contohnya di sini ada literary dan news translation, jadi penerjemahan berita yang disusun untuk dapat dimengerti. Jadi how they reflect and shape societal norms and values. And then in sociology and translation also has its types, namely first, jadi dalam translation sosiologi, jadi sosiologi penerjemahan itu ada beberapa tipe, diantaranya first is linguistic translation. Linguistic translation is the process of translating sociological theories and concepts from one language to another. Jadi penerjemahan linguistik merupakan proses penerjemahan teori sosiologikal dan konsep dari satu bahasa ke bahasa lainnya. And then cultural translation, penerjemahan kultural. This process is more about adapting sociological concepts to ensure that they are relevant and appropriate to the local cultural context. Jadi proses ini lebih mengadaptasi bagaimana si konsep sosiologikal ini relevan terhadap kultural lokalnya gitu ya. Jadi ke sasaran teksnya, jadi begitu ya. Jadi cultural translation itu lebih menekankan ke sasaran teksnya gitu, ke target language-nya begitu ya, supaya dia lebih dapat dimengerti oleh si target teksnya begitu. And then the last is epistemological translation. By understanding how sociological concepts can be applied in different contexts, researchers can work together to address complex problems that require a multidisciplinary approach. Jadi, dengan mengerti bagaimana konsep sosiologikal ini dapat diterapkan berbagai konteks gitu ya. Jadi si peneliti ini dapat bekerja sama untuk menyusun berbagai masalah yang membuat multidisciplinary approach, jadi pendekatan multidisciplinary-nya gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui konsep sosiologikal ini, penerjemah dapat
mengetahui dari jadi different context sehingga bisa dapat bekerja sama dengan researchers begitu ya. And that's all for me. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.